Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini hari Jumat nih. Kita pengen coba narik live on beat. Posisi udah jam 4 kurang ya. Kita pengen coba narik. Mudah-mudahan orderannya tetap lancar ya seperti biasanya. Mudah-mudahan orderannya tetap cerot dan mudah-mudahan cuacanya cerah. Kita kemarin habis libur berapa hari ya. Kita pengen coba narik, mudah-mudahan tetap normal akunnya. Oke, buat teman-teman semua, salam satu aspal. Cerot. Alhamdulillah langsung cerot. Oke, ini orderan penglaris nih, jemput di Panglima Polim untuk antreannya ke daerah Tebet. Oke, kita jemput aja nih karena penjemputannya lumayan jauh. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai. Enaknya kita melipir aja ya, kita cari tempat buat nyender nih di daerah Tebet nih. Ini baru orderan penglaris nih, pendapatan baru dapet 23.000. Sekarang kita cari tempat nyender nih. Biasanya jam-jam gini hari nih menjelang subuh orderannya udah lumayan rame. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita masuk lagi nih untuk penjemputan di jalan Tebet dalam nih. Ini kita muter nih ya karena masih posisinya masih di portal ya. Masih jam 4:30 nih kita muter lewat jalan raya. Oke nih buat antarannya ke Hotel Merkur Gatot Subroto. Alhamdulillah nih kita udah sampai nih. Ini posisinya baru dapet 2 trip nih ya dengan pendapatan 33.000. Enaknya kita melipir ke arah Bangka aja ya. Karena ini udah jam-jam sewa nih, kita cari sewa di Jalan Bangka. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih untuk penjemputan di Pondok Jaya Bangka. Untuk antarannya ke Jalan Hang Tua nih, argo 12.000 ya, lumayan ya. Ini orderannya masih lumayan lancar ya. Kita jemput aja nih, kita sedikit muter karena masih di portal. Alhamdulillah nih kita udah sampai di Jalan Hang Tuah nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 3 trip dengan duit 45.000. Enaknya kita melipir arah balik aja ya karena ini juga nggak jauh dari base camp ya. Ya bunyi syukur, nggak bunyi ya udah kita melipir tipis-tipis aja. Alhamdulillah nih tadi masuk lagi nih tapi nggak sempat ke record ya. Ini masuk lagi nih untuk penjemputan di Jalan Martimbang. Untuk antarannya ke Simatupang nih argonya lumayan ya, pembayarannya cash ya. Kita langsung jemput aja nih karena jemputnya lumayan jauh ya. Kita langsung OTW kebut aja nih karena jemputnya lumayan jauh. Alhamdulillah nih kita udah sampai Simatupang. Untuk pendapatan saat ini baru dapet 4 trip dengan duit 68.000. Ini posisinya udah menjelang pagi ya. Oke, enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya ke arah Lebak Bulus. Ini biasanya udah jam-jam sewa. Langsung terus. Alhamdulillah nih langsung bunyi lagi nih untuk penjemputannya di Jalan Adiaksa Lebak Bulus. Untuk antarannya ke daerah Pondok Cabe nih, daerah Bojong Sari. Oke, kita langsung jemput aja nih karena jemputnya juga lumayan jauh. Kita OTW aja.
Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Bojong Sari nih, deket sama Pondok Cabe. Nih alhamdulillah nih kita digenepin 40.000 nih. Oke, enaknya kita melipir ke arah Pondok Cabe aja ya, biar nanti dibuangnya nggak jauh-jauh. Nanti dibuangnya balik lagi ke Jakarta ya. Kita cari spot buangan ke arah Jakarta ya. Kita melipir ke arah Pondok Cabe. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih kita masuk lagi nih. Untuk penjemputannya di sel Pondok Cabe nih. Untuk antarannya ke sekolah Lab School deket UMJ nih, Lab School UMJ ya. Ini penjemputannya deket nih ya. Kita langsung jemput aja nih. Kondisinya udah terang, udah pagi, udah lumayan macet. Alhamdulillah nih kita udah sampai Lab School UMJ nih. Untuk saat ini pendapatan baru dapat 5 trip dengan duit 114.000. Enaknya kita motong jalan aja nih ya, kita ke arah Lebak Bulus aja ya. Ini kita melipir karena ini nggak jauh dari Lebak Bulus ya, karena kita motong-motong jalan lewat dalam. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih, jemput di Rumah Sakit Bayangkara nih. Ini posisi di depannya nih nggak jauh nih posisinya dari titik. Untuk antarannya ke daerah Bintaro ini di daerah sektor 7. Kita langsung chat customernya aja ya, karena kita posisinya udah ada di titik. Alhamdulillah nih kita udah sampai Bintaro sektor 7 nih, di ke arah exchange-nya ya. Untuk pendapatan ini baru dapet 7 trip dengan duit 134.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis aja ya daerah Bintaro ya. Biasanya jam-jam gini hari sewanya lumayan rame. Kita melipir tipis-tipis aja. Langsung cerot lagi. Alhamdulillah nih kita masuk lagi nih Argo Cebong. Untuk penjemputannya nih di dalam nih di Jurang Mangu nih. Untuk antarannya ke stasiun Pondok Ranji. Kita jemput aja ya ke dalam nih ya, karena ini penjemputannya nggak terlalu jauh. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai stasiun Pondok Ranji. Ini pintu stasiun yang baru ya, yang dari pintu belakang nih, pintu stasiun yang baru ya, yang dari Bintaro. Oke, untuk pendapatan baru dapet 8 trip dengan duit 144.000. Sekarang kita enaknya melipir tipis aja balik lagi ke arah Bintaro. Biasanya sewa-sewa arah Jakarta lumayan rame. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita bunyi lagi nih. Untuk penjemputannya di Jalan Mandar Bintaro nih. Anteran ke MRT Lebak Bulus. Ini lumayan nih, Argo 20.000. Oke, kita langsung jemput aja nih, karena jemputnya di dalam ya, nggak terlalu jauh. Alhamdulillah nih kita udah sampai MRT Lebak Bulus nih. Kita udah sampai ya. Ini enaknya kita maunya melipir arah Pondok Pinang aja ya. Kita mau main di MRT juga sewanya masih sepi. Isinya driver nyender doang. Oke, kita mendingan melipir ke arah Pondok Pinang aja ya, yang sewanya di situ lumayan rame. Langsung cerot. Alhamdulillah nih kita jemput di Pondok Pinang buat antarannya ke Jalan Deplu. Ini Argo Cebong. Gak apa-apa ya, mumpung orderannya masih cerot, masih rame, kita embat aja, jangan kasih ampun. Kita OTW aja. Alhamdulillah nih kita udah sampai nih.
Ini untuk sementara pendapatan baru dapat 10 trip dengan duit 175.000. Enaknya kita melipir tipis-tipis saja ya, ini karena jalanan satu arah, kita ke arah Pondok Pinang aja lagi ya. Kita melipir tipis-tipis saja. Langsung trot. Alhamdulillah nih, kita bunyi lagi nih. Ini jemput di Pinang Residen nih, di Depru nih. Ini nggak jauh dari titik kantor tadi ya. Untuk pengantarannya ke daerah Fatmawati Pondok Labu. Ini nganter bocil sekolah. Oke, kita langsung OTW aja. Alhamdulillah nih, kita udah sampai, udah drop bocil. Ini posisi ada di daerah Fatmawati Pondok Labu ya. Enaknya kita mau cari sarapan dulu nih karena perut udah lumayan lapar ya. Habis ini kita langsung istirahat. Nanti kita lanjut lagi nanti sore atau malam ya. Sekarang kita cari sarapan dulu. Selamat sore teman-teman semua. Sekarang kita ini mau lanjut narik di sesi 2. Tadi kita sesi 1 start menjelang subuh ya, jam 4 kurang sampai jam 9 lewat, itu kurang lebih 5 jam lebih dikit lah ya. Itu dapet 11 trip dengan duit 197.000. Jadi tadi sesi 1 kita kerja 5 jam, dapat 11 trip dengan duit 197.000. Sekarang kita mau lanjut di sesi 2 nih. Posisi udah jam 5 sore ya. Mudah-mudahan si orderannya masih lancar ya, walaupun ada delay 5 menit 10 menit. Itu wajar ya karena dosen habis libur panjang. Sekarang kita mau lanjut di sesi 2. Mudah-mudahan orderannya tetap lancar, tetap rame, dan cuacanya cerah. Oke, kita mulai aja. Salam satu aspal. Cerot. Langsung trot. Alhamdulillah nih, kita orderan penglaris nih. Posisi udah 5:30 nih. Untuk penjemputannya kita di Jalan Antena 1. Ini untuk pengantarannya ke Mall Ciputra Grogol nih. Harganya lumayan gede ya. Kita langsung jemput, OTW aja. Alhamdulillah nih, kita udah sampai Mall Ciputra Grogol. Ini baru orderan penglaris ya. Untuk saat ini pendapatan baru dapet 12 trip dengan duit 226.000. Ini enaknya kita cari tempat buat nyender aja ya. Biasanya daerah sini sewanya masih lumayan rame. Langsung trot. Alhamdulillah nih, kita jemput di Tanjung Duren nih. Jemputnya lumayan jauh nih ya. Ini buat anterannya ke Jalan Anggrek Nelly nih. Posisinya di belakang Mall Sleepy. Oke, kita OTW aja ya, mumpung orderannya masih lancar, masih cerot. Alhamdulillah nih, kita udah sampai Anggrek Nelly nih. Posisi di belakang Sleepy Jaya. Oke, untuk saat ini pendapatan baru dapet 13 trip dengan duit 236.000. Enaknya kita cari tempat buat nyender aja nih. Cari sewa-sewa di sekitar aja. Biasanya sewanya masih lumayan rame. Langsung trot. Alhamdulillah nih, kita dapat lagi nih jemputnya. Lumayan nih di seberangnya. Kita langsung OTW aja ya. Buat anterannya ke daerah Warakas nih. Warakas daerah Sunter Tanjung Priuk nih. Ini lumayan nih, Argo Paus. Kita langsung OTW aja.
Alhamdulillah nih kita udah sampai daerah Warakas nih. Ini posisi dekat Sunter nih ya. Ini sementara aplikasi kita matiin dulu ya. Kita mau isi bensin sekaligus kita mau cari makan dulu nih. Ini posisinya baru dapet 14 trip nih ya. Sekarang kita mau isi bensin, istirahat dulu. Sekalian ada urusan nih ya. Selamat malam teman-teman semua. Sekarang kita kembali lagi ke channel Dosen Try. Untuk mata kuliah hari ini apa ya? Kita mau ngomongin tentang food ya Bang ya. Biasanya kita tentang goret atau gosen. Sekarang kita ngomongin ke food. Karena ini dampaknya ke driver Gojek reguler ya. Untuk tema kali ini kita judulnya sistem terbaru driver GoFood jarak dekat atau yang terkenal dengan Aceng, adu goceng, ya kan? Dan dampak ke akun Gojek reguler. Nah, sebelum saya jelasin semuanya, kita spill dulu Bang, buat yang penasaran ya. Tadi kita di sesi 1 kerja 5 jam lebih, dapet cuman 11 trip Bang, dengan pendapatan 197.000. Nah, dilanjut di sesi 2 tadi start setengah 6 lewat sampai jam 11 kurang lah, kurang seperempat ya. Itu tapi tadi kita sempat istirahat karena ada urusan ya. Kita istirahat sekitar setengah jaman ya. Jadi sesi 2 kita kerja 5 jam kurang, dapat cuma 8 trip. Jadi total semuanya hari ini kita kerja tuh ya 10 jam kurang lah Bang ya. Dapat 19 trip dengan duit 335.000. Jadi untuk hari ini kita kerjanya 10 jam kurang lah ya. Itu dapat 19 trip dengan duit 335.000. Nah, saya mau spill Bang, beberapa hari ini, seminggu ini saya kemarin sempat libur Bang. Ini kemarin saya libur kurang lebih seminggu Bang. Ini ada yang dapat 3 trip ini ya, dapat 3 trip karena saya lagi narik, ternyata ada urusan gak jadi saya lanjutin. Jadi karena ada urusan saya libur Bang, dan baru narik hari ini. Ini Bang ya, udah saya spill. Nah, selanjutnya saya mau ucapin makasih banyak nih, ada yang ngirim gift nih ya Bang ya. Yang untuk yang pertama buat ngirim gift ini atas nama Bang Roni nih. Ini orang Bogor Bang, ini orang Bogor kota. Dia ngirim gift ke saya 50.000. Yang kedua Bang Freddy, ini orang Garut nih Bang, ini driver Garut, dia ngirim 20.000. Dan yang ketiga atas nama Rivaldo, ini orang Solo, dia ngirim 20.000. Dan yang terakhir nih ngirim atas nama Mas Hafid nih, ini orang Solo juga nih, kebetulan pengikut juga, dia ngirim 25.000 katanya buat beli rokok. Ya saya ucapin makasih ya nih. Ini ada 4 orang buat kali ini, saya ada 4 orang yang ngirim gift ke saya ya. Ini semuanya kebetulan pengikut saya semua Bang. Ini di Padepokan Gojek Dosen ya. Ini pengikut saya semua, 4-4-nya. Saya ucapin makasih banyak ya. Semoga akunnya tetap gacor ya, dan badan sehat selalu. Akunnya pokoknya tetap cerot lah ya. Oke, sekarang kita lanjut ke tema kuliah. Sistem terbaru driver GoFood jarak dekat atau Aceng. Sebelum kita bahas ke sistem, kita harus tahu dulu Bang, sistem proses kinerja orderan GoFood seperti apa sih? Jadi kalau dari customer order dia masuk ke restoran, dia diutamain pasti ke driver Aceng Bang. Ke driver Aceng dulu, dia pasti diprioritasin driver Aceng, terutama untuk order 3 kilo ke bawah ya Bang ya. Itu pasti lari ke Aceng. Nah, setelah lari ke Aceng, seandainya orderan itu digantung atau sama dia nggak dijalanin atau ya pokoknya kan karena dia nggak sistemnya dia otobit, bukan sistem nyocol ya Bang, otobit, otomatis kalau driver itu nggak jalanin pasti digantung. Nah, setelah digantung orderan itu ke cancel, kalau di sistem GoFood Bang itu pasti masuknya ke driver reguler. Nah, jadi gitu Bang. Jadi setiap customer order dia masuk ke Aceng, kalau Aceng nggak mau ngambil, dia masuk ke driver reguler. Nah, jadi seperti itu. Jadi dampaknya dari kinerja driver-driver yang seperti itu ya, yang saya bilang kurang bener lah ya, karena dia nggak menjalankan order. Dampaknya yang dirugikan itu PT Gojek dan customer. Jadi dampak dari GoFood driver Aceng yang istilahnya tidak menjalankan order, itu yang dirugikan itu PT Gojek.
dan customer. Kalau dari PT Gojek yang dirugikan apa bang? Yang jelas dia yang dirugikan dari segi materi bang. Kalau dia lari ke Aceh udah jelas bayarannya dia 5.000. Oke lah ditambah insentif bonus ya, misalkan di jam-jam tertentu ya 1.000 perak atau 1.500 ya. Tapi kalau dia lari ke driver reguler udah jelas harganya 10.400 bang. Sekarang bayangin Gojek suruh nanggung yang harganya 5.000 jadi 10.400, 2 kali lipat. Itu untuk satu orderan. Otomatis Gojek kan pinter, daripada dia harus menanggung istilahnya argonya jadi bengkak, yang tadinya dia bayar driver cuma 5.000 dibayar 10.400. Akhirnya apa? PT Gojek tuh rugi dalam pengertian secara pengeluaran bang. Secara pengeluaran PT Gojek itu, perusahaan PT Gojek, dia merasa rugi. Harusnya gue cuma bayar ke driver 5.000 jadi 10.400. Itu dari segi materi di dari segi materi di Gojek. Terus dari sisi customer seperti apa yang dirugikan? Yang jelas ya dari sisi customer ya jelas dirugikan bang. Karena apa? Dia harus menunggu order itu lama, menunggu makanan itu lama. Sekarang bayangin bang, satu driver misalkan dia menunggu sampai 15 menit satu orderan, ngegantung ya, karena di sistem itu kan dia nggak bisa langsung dilewatin atau di cancel ya, pasti diambil dulu ntar ngegantung. Itu 15 menit bang. Kalau dia masuk aceng lagi 30 menit, apa nggak ngamuk itu customer? Dari segi customer ya, belum dari segi resto ya kan. Kalau makanan itu udah dibuat setengah jam kemudian, kalau misalkan belanjanya es krim atau apa gimana, bisa keburu encer bang. Atau makanan minuman yang istilahnya yang tadinya panas, martabak, tahu-tahu nungguin setengah jam, bisa udah adem bang, udah secara rasa udah nggak enak. Makanya dari orderan masuk ke Aceh lari ke reguler, karena kemungkinan besar di driver reguler itu diambil bang. Jadi seperti itu. Jadi dampak dari sisi customer, otomatis dia nunggu makanannya lama. Jadi seperti itu. Nah, karena kita berbicara dari segi Gojek ya. Nah, yang tadi saya bilangin, Gojek nggak mau dia dengan rugi 5.000, yang tadinya dia cuma bayar 5.000 jadi 10.400. Akhirnya di Gojek itu dibikin namanya sistem prioritas. Gitu bang. Jadi sekarang nih buat driver Aceh ini udah memakai sistem prioritas sama seperti driver kita reguler. Jadi abang jangan heran buat driver Aceh. Abang percaya nggak percaya, mungkin ya orang bilang, wah Aceh gacor sekarang, istilahnya baru kelar misalkan orderan nggak pernah berhenti. Kata siapa bang? Abang percaya nggak percaya? Untuk wilayah Jakarta untuk di bulan ini itu banyak driver Aceh itu pada gagu bang. Itu gagu banyak banget. Itu ulah-ulah driver yang istilahnya mengabaikan order, nggak menjalankan order. Ini baru Jakarta bang. Bahkan saya punya temen di Bandung. Ini fakta real ya. Kita nggak ini. Kebetulan saya punya temen di Bandung. Ini fakta ya, teman dekat. Nah kebetulan teman-temannya dia ini Aceh. Nah karena cara narika seperti itu, banyak orderan nggak dijalanin, akhirnya banyak driver Aceh itu gagu. Itu di Bandung. Dan di Jakarta kebetulan teman-teman saya banyak banget bang driver Aceh bang, ya dari reguler banyak pindah ke Aceh. Itu banyak, mereka banyak ngomong itu banyak driver Aceh itu pada gagu bang. Tapi emang beda gagunya driver Aceh dengan kita driver reguler beda. Kalau driver Aceh segagu-gagunya, artinya nggak sampai kayak driver reguler yang sampai sejam baru bunyi, 2 jam, 3 jam, bahkan 4 jam baru bunyi. Kalau Aceh enggak bang, masih istilahnya karena dia khusus orderan food melimpah, tetap dia kebagian gitu. Nggak sampai nunggu sampai berjam-jam bang. Mungkin misalkan ada yang sampai delay sampai 1 jam nih ya, itu karena emang orderannya lagi minim. Jadi seperti itu bang. Banyak teman-teman yang bertanya, sistem prioritas itu apa sih bang? Sistem prioritas. Nah, kalau sistem prioritas itu istilahnya kayak sistem apa ya? Yang rajin ya dikasih orderan terus, yang males yang nggak bakalan dikasih orderan. Jadinya apa? Dampaknya akun gagu. Bukan di driver Aceh doang, di driver kita reguler pun sama. Orang-orang yang mengabaikan order, ngensel, apalagi sortir ya bang ya. Kita yang nggak sortir aja itu banyak driver yang pada delay panjang, gaguannya, apalagi sortir itu udah jelas fix gitu bang. Nah di Aceh pun sama, dia memakai sistem prioritas.
Mereka yang rajin, orderan nggak pernah ditolak, di cancel, dia nggak nolak, nggak cancel karena sistem otomatis otobit ya. Maksudnya selalu menjalankan orderan, dia tetap dikasih terus. Tapi kebalikannya buat driver-driver aceng yang coba-coba istilahnya, males lewatin, istilahnya nggak dijalanin, banyak yang gagu, termasuk sebagian teman-teman saya itu banyak yang gagu bang. Ini fakta real, abang boleh percaya boleh enggak. Ini mulai bulan ini itu banyak driver aceng teman-teman saya itu banyak yang gagu bang, bener-bener gagu. Jadi seperti itu, ibaratnya gini bang, ini ada orderan selama driver yang prioritas aceng yang rajin, selama dia istilahnya masih keadaan on, yang gagu nggak bakalan dikasih order bang. Jadi mereka nungguin driver yang rajin-rajin itu lagi menjalankan order, ada order masuk dia baru kebagian. Jadi seperti itu bang. Jadi benar-benar gagu. Bahkan bukan, kalau saya bilang bukan di Jakarta doang bang, di daerah-daerah pun sama. Benar, ini kita berbicara real, berbicara fakta. Ini bukan dosen ngada-ngada. Abang boleh tanya deh buat teman-teman yang punya driver aceng yang istilahnya yang suka mengabaikan orderan. Kan kebanyakan gini bang, bayangin ya, kadang-kadang saya juga nggak bisa nyalain driver juga bang ya. Sekarang logikanya ya, kalau saya pribadi nih ya, kita berbicara logika bang, dia bayaran 5.000, kadang jemput ke restorannya 2 kilo, antarannya 2 kilo. Ini di mata driver itu kebanyakan dilema, ngapain banget gue bawa istilahnya harga coaching, buset restorannya aja 2 kilo, ngantarnya 2 kilo, kan 4 kilo, bayangin 4 kilo driver kebanyakan acing pada gak amat gua. Itu yang bikin faktor istilahnya aku jadi gagu nyungsep, gara-gara faktor ego. Dijalanin ya mereka merasa rugi, jauh banget, jemputnya aja 2 kilo ngebles ya kan. Belum nganterannya misalkan, iya kalau dapatnya 0, kilo bang, kalau dapatnya 2 kilo juga kan masuk aceng juga. Itu bang, makanya gitu bang. Jadi buat driver reguler juga jangan terlalu berharap juga dengan istilahnya orderan GoFood, karena GoFood udah punya prioritas aceng. Jadi seperti itu, apalagi saat akhir-akhir ini saya lihat promo-promo buat di GoFood itu agak kurang bang. Saya akuin, saya sebetulnya salah satu pengguna Gojek customer bang. Saya biasanya rutin bang, hampir tiap hari saya ngorder GoFood bang. Cuman karena akhir-akhir ini kayaknya Gojek lagi pelit promo di GoFood, ya saya agak mengurangi karena emang lumayan mahal gitu bang. Jadi untuk di sistem aceng itu sekarang udah bermain sistem prioritas. Itu dari segi sistem bang. Kita berbicara dari aturan, ini aturan yang baru, masalah ini yang masalah akun yang nggak aktif ini juga ngeri-ngeri sedep bang. Ini buat driver reguler ya sama, driver aceng sama, cuman perbedaannya kalau driver aceng 14 hari nggak aktif, nggak narik, dia langsung kena bang, kena peringatan. Bukan langsung ini, kena peringatan. Sekali dia kena peringatan, dia per 7 hari diingetin lagi, ntar per 7 hari lagi diingetin lagi, sampai 3 kali dia kena PM, putus mitra, alias ya disuspend. Tapi dia bisa daftar ulang lagi untuk di aceng lagi atau di reguler, bebas ya. Intinya dia udah bukan mitra Gojek lagi. Jadi seperti itu kalau buat di aceng. Kalau buat di aceng dia 14 hari pertama dia nggak on, nggak narik, kena peringatan. Lanjut lagi per 7 hari dia kena peringatan lagi, ketiga kali dia 7 hari nggak narik, ya otomatis akunnya di nonaktifkan. Mending diputus mitra lah kalau bahasanya, ini di PM lah gitu. Nah kalau buat driver reguler ini agak panjang bang nih buat teman-teman juga, biar mungkin teman-teman udah pada baca lah notif dari Gojek ya. Mungkin buat teman-teman yang belum baca notif Gojek ya, saya kasih tahu sedikit lah ya. Jadi nanti kita juga sama, nanti kalau 30 hari kita nggak narik, akun kita dinonaktifkan. Nah, tapi ntar setelah 30 hari dinonaktifkan, kalau kita mau narik itu nanti kita login ulang, verify ulang, semua ulang gitu bang. Ntar kalau kita masih nggak narik juga di bulan kedua, kita dinonaktifkan juga gitu. Ntar sampai 3 bulan itu sama, jatuhnya kita diputus mitra bang. Nah kalau untuk di reguler ini saya masih jujur aja, dari saya baca notif ini saya masih ragu bang. Rancu, kalau bahasa ini rancu. Menurut saya rancu begini bang, apakah yang 3/30 hari ini
bentuk kelipatan atau istilahnya enggak gitu. Maksudnya kelipatan gini Bang, kalau kita di pengaturan suspend, pengaturan tata tertib ya, itu ada level 1 pelanggaran-pelanggaran, itu kan 90 hari, itu namanya pemutihan Bang. Nah kalau di sistem yang 30 hari ini, kita nggak tahu Bang, ini sistem pemutihan apa bukan, karena ini nggak ada bahasa Gojeknya ini rancu, nggak ada kata-kata misalkan dalam 1 tahun nggak boleh 3 kali melakukan seperti itu, ntar setelah 1 tahun dia pemutihan misalkan. Tapi kan masalahnya di notif itu dia nggak ada bahasanya, menurut saya rancu itu apa, ragu-ragu nih apa seperti ini apa enggak, apa sistem kelipatan. Misalnya gini, saya 1 bulan nggak narik ya kan, pas bulan depan kita narik, nah nanti bulan depannya lagi kita nggak narik lagi nih kan, kena lagi. Nah itu sistem kelipatan sampai 3 kali atau enggak gitu. Yang ini yang membuat saya jadi rancu gitu. Makanya buat teman-teman ya tetap waspada ya, sebisa mungkin jangan sampai kita sampai 3 bulan lah ya, maksimal kita 2 bulan harus sudah narik Bang, walaupun cuma 1 orderan. Itu menurut saya kalau dilihat dari kata-kata aja dari notif pemberitahuannya. Cuman ini saya nggak tahu ini ada kelipatan apa enggak, misalkan yang pertama sebulan, ntar dilipatin lagi, ntar 3 bulan kemudian kita melakukan hal yang sama sebulan gak narik, itu diakumulasi digabungin atau enggak, itu yang jadi pertanyaan. Karena di pesan Gojek itu bahasanya rancu itu nggak jelas gitu. Kalau misalkan di tata tertib kan jelas tuh, di pelanggaran 90 hari pemutihan nggak ada pelanggaran. Nah kalau di aturan baru ini seperti apa kita nggak tahu ya, kita doain aja moga-moga bukan sistem kelipatan ya. Kalau kelipatan ngeri-ngeri juga Bang, kasihan buat driver-driver yang mungkin lagi ada keperluan, sering ada keperluan, libur sampai 1 bulan, nanti bahaya, bisa jadi putus mitra seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang akunnya punya teman saudara yang akunnya jarang dipakai, terutama orang-orang ya sambilan lah ya, itu ya tolong diperingatin aja buat teman-teman atau saudara-saudara aja yang akunnya istilah masih punya akun tapi nggak pernah dipakai, diingetin aja, karena kasihan nanti kalau udah sampai dikeluarin daftar lagi susah Bang buat di Gojek. Jadi seperti itu. Oke Bang ya, saya rasa sampai di sini, nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lainnya ya. Untuk buat teman-teman yang suka dengan ilmu Gojek, tentang akun, tentang sistem, tentang Gojek lah intinya ya, boleh di like, di subscribe. Dan buat yang udah like, udah subscribe, jangan lupa di komen absen seperti biasanya. Oke, saya rasa sampai di sini, nanti kita lanjut lagi dengan tema-tema yang lain. Oke, salam satu aspal. Trot.